Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan menanggapi ocehan dari kedua orang ini, dari Ustadz Yahya Wahloni dan Profesor Egy Sujana, di mana mereka membahas mengenai Alkitab. Dan Yahya Wahloni mengatakan bahwa Alkitab itu adalah palsu, ya. Berulang-ulang dia katakan bahwa Alkitab itu adalah palsu. Nah teman-teman semuanya, saya berpikir bahwa selama ini Yahya Wahloni sudah bertobat setelah dia keluar dari penjara. Tetapi ketika saya melihat video ini, ternyata Yahya Wahloni masih seperti yang dulu. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita simak video berikut ini. Saya mau lihat yang palsu-palsu ini kan tahun 2008, 1928 ini kan palsu semua tahun 91. Itu maksudnya Injil palsu? Ya ini yang palsu. Nah, Anda kan berani bilang palsu. Palsu. Kalau ukuran aslinya mana? Sebenarnya asli nggak tahu tadi. Bukan begini. Gimana? Karena tidak ada asli makanya palsu. Oh begitu. Iya. Karena bukan berarti tahu yang asli. Ini kan kontroversi. Ini kontroversi. Contoh, saya kurang ini. Ya ini kan ayat yang misalnya gini nih. Ayat ini Daud mendekat saja. Itu maksudnya apa? Padahal dituduh berzina kan. Nah, di sini kan di ayat yang lain dituduh dia melakukan zina. Nabi Daud. Iya, di ayat yang lain. Ini namanya apa? Jabur, bukan Taurat, bukan Injil. Betul, tapi ini termasuk bagian daripada kitab Kristen, Old Testament, Perjanjian Lama. Gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan 66 kitab. Nah, jadi kita tidak bisa berdebat lalu mengatakan satu bundel Alkitab itu adalah Injil. Injil itu cuma diakui empat kitab di dalam Bible itu. Tanya semua pendeta. Jadi Injil itu hanya diakui dalam Kristen itu 4 kitab. Kalau ini bukan Jabur, mereka bilang Mazmur. Kalau orang Yahudi bilang Mizmor. Tapi sebenarnya itu Jabur ya. Jabur, kitab puji-pujian. Kok di sini untuk pemimpin biduan, kok ada biduan sih? Itu nyanyian kan? Jadi kalau untuk mengemas, untuk mencari tahu penulisnya itu, jadi antara lain faktor ini Anda pindah lah ya agama. Nah, saya keluar. Saya get out. Kemudian masuk. Nah teman-teman semuanya, tadi cuplikan video dari kedua tokoh ini, di mana mereka berdiskusi tentang Alkitab, ya, di mana Profesor Egy Sujana ingin mencari tahu tentang Alkitab sama Yahya Wahloni, ya, yang sudah dipenjara, yang mengaku-ngaku dia adalah doktor, mantan rektor dan segala macam lah ya pengakuan dari Ustadz Yahya Wahloni. Tetapi yang menarik perhatian saya ketika saya melihat video mereka adalah saya berpikir bahwa bagaimana mungkin kedua orang ini membahas tentang Alkitab, ya. Karena tanda kutip kedua orang ini adalah sama-sama buta, ya. Buta tentang Alkitab, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab adalah bukan kitab mereka, ya. Dan mereka tidak punya hak untuk membahas Alkitab, apalagi mengatakan bahwa Alkitab itu adalah palsu. Banyak dirubah-rubah, banyak direvisi, ya. Alkitab mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang buta bisa menuntun orang buta? Sudah dipastikan mereka akan masuk ke jurang, ya. Dan kedua orang ini adalah orang-orang buta, ya, buta tentang Alkitab. Jadi saya rasa tidak perlu dan tidak wajar ya kedua orang ini membahas tentang Alkitab, apalagi mengatakan mengambil satu kesimpulan yang menurut saya ini kesimpulan yang sangat ngawur dan saya rasa tidak bisa dibuktikan, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Nah, berbicara tentang perubahan Alkitab seperti kata Yahya Wahloni, ya, tahun 1928, tahun 2008, entah tahun berapa lah katanya, itu sudah banyak diubah-ubah katanya. Saya mau katakan, ya memang benar, itu kan keterjemahan, ya. Tetapi apakah bahasa aslinya? Saudara Yahya Wahloni dan Profesor Egy Sujana pernah membaca bahasa aslinya, ya. Apakah bahasa aslinya sudah berubah atau tidak? Tentu tidak ada perubahan sama sekali. Dan hari ini eksis sampai hari ini, ya. Jadi teman-teman semuanya, saya berpikir bahwa jangan-jangan, ya, Yahya Wahloni adalah salah satu orang yang mengedit Alkitab selama ini, ya.
Karena selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah banyak dirubah-rubah, palsu dan segala macam, ya. Jangan-jangan beliau adalah salah satu dari orang yang mengedit Alkitab ini, karena orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa ada Alkitab yang palsu atau ada Injil yang palsu, ya. Kalau misalnya ada Injil yang palsu, ya, mana buktinya? Tunjukkan ya kepada kita mana aslinya, ya. Dari video tadi ya saya melihat bahwa Yahya Waloni sudah mulai pelin-pelan dalam menjawab pertanyaan Profesor Egy. Ketika Profesor Egy bertanya kepada Yahya Waloni karena dia ingin tahu ya sesuatu tentang Alkitab ini, ya. Dia mengatakan, apa tolak ukurnya Anda mengatakan bahwa Alkitab itu palsu? Tetapi ketika kita perhatikan videonya bahwa Yahya Waloni sudah mulai panik dalam menjawab pertanyaan Profesor Egy Sujana, ya. Karena sebenarnya mereka tidak punya data, mereka tidak punya bukti, ya. Omong kosong semua kalau mereka katakan bahwa Alkitab itu palsu, banyak diubah-ubah karangan manusia dan segala macam, ya. Penghinaan-penghinaan mereka terhadap Alkitab ini, ya. Tetapi hal ini seharusnya sudah bisa ya. Ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah sebenarnya untuk mengantisipasi orang-orang ini, ya. Jangan dibiarkan orang-orang yang seperti ini. Nanti kalau kita membahas Al-Quran mereka atau kitab mereka, ya bisa dikenakan pidana, bisa didemo berjilid-jilid, ya. Salah-salah kita menafsirkan Al-Quran mereka atau ayat di dalam Al-Quran mereka, itu bisa masuk penjara kawannya. Itu bisa didemo berjilid-jilid, ya. Tetapi kalau mereka bebas untuk membahas Alkitab, menafsirkan ayat-ayat Alkitab, lalu mereka mengambil satu kesimpulan, sama seperti Yonatan Nandar. Dia mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ustadz Kainama, Umi Irene Handono, ya. Tetapi ya. Pemerintah diam saja dalam hal ini. Seakan-akan ada pembiaran terhadap orang-orang ini. Tetapi tidak apalah, ya, tidak apa-apa. Ya, walaupun dihina, walaupun dianggap palsu, ya, tetapi buktinya sampai hari ini, ya, semakin hari kita melihat bahwa kemuliaan Allah itu semakin nyata di Indonesia ini, ya. Ada banyak penuaian terjadi, ya. Ada banyak orang-orang bertobat menerima Yesus. Jadi intinya semakin Anda dihina, itu semakin Allah mengangkat derajatmu, ya. Karena firman Tuhan berkata, ya, kau bukan lagi jadi ekor, ya, tetapi saya akan mengangkat kau menjadi kepala, ya. Jadi teman-teman semuanya, ya, saya mau katakan bahwa ya Yahya Waloni ini saya rasa perlu diberikan batasan, ya, atau jangan lagi diberikan ruang bagi orang-orang ini, ya, karena tidak cocok untuk NKRI ini, ya, di mana Indonesia ini kita hidup dalam kebersamaan, kerukunan, ya, terdiri dari beberapa suku, bahasa dengan budaya yang berbeda-beda dengan berbagai kepercayaan. Ada 6 agama di Indonesia ini. Di luar dari itu ada aliran kepercayaan lainnya. Tetapi kalau misalnya dibiarkan terus orang-orang yang seperti ini, saya rasa bahwa damai, sukacita akan hilang di Indonesia ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.